Lebih dari sebulan berlalu, sejak tragedi musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025. Tragedi yang merenggut 67 nyawa santri itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Namun di tengah kesedihan, muncul kisah-kisah inspiratif tentang keikhlasan orang tua korban dan respons cepat pemerintah dalam membantu pemulihan ponpes bersejarah yang telah berdiri lebih dari 1 abad ini. Bantuan Kementerian Agama 610 juta untuk rehabilitasi. Kementerian Agama Kemenak RI menyalurkan dana bantuan 610 juta rupiah ke Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, dana itu diberikan untuk rehabilitasi asrama. Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam rapat kerja dengan tim pengawas penanganan bencana DPR RI, Rabu 5 November 2025. Selain memberikan bantuan stabilitas emosional tadi, kami juga memberikan bantuan dana 610 juta rupiah untuk rehabilitasi asrama dan untuk memungkinkan anak-anak kita itu untuk berteduh di saat-saat bangunannya runtuh, kata Nasaruddin dalam rapat Tribun News. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau penanganan korban terdampak bangunan ambruk di Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo pada Selasa 30 September 2025, sehari setelah tragedi terjadi. Tribun News. Respons cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana yang menjadi sorotan nasional. Nasaruddin menyampaikan, bantuan itu diharapkan bisa digunakan dalam rangka menyelamatkan keadaan saat ini supaya kondisinya menjadi lebih baik. Tribun News. Keikhlasan luar biasa orang tua korban. Yang paling menyentuh hati dari tragedi ini adalah sikap ikhlas para orang tua yang kehilangan buah hati mereka. Nasaruddin menilai bahasa agama sangat penting dalam momen bencana seperti itu. Dan ada hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kami tidak bersedih Pak dengan kematian anak kami. Rokaat kedua anak kami dijemput malaikat maut dan mudah-mudahan nanti menjemput kami di pintu surga, ujar Nasaruddin mengutip pernyataan orang tua korban. Tribun News. Jadi mereka itu bukan bersedih, tetapi malah bahkan alhamdulillah, anak kami dijemput di rokaat kedua di tempat yang sangat mulia, bukan di tempat maksiat dan sedang bernakal-nakalan, sambung Nasaruddin. Tribun News. Pernyataan ini mencerminkan keimanan yang sangat kuat dari para orang tua. Mereka menerima musibah ini sebagai takdir Allah, dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka wafat dalam keadaan yang sangat mulia, sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Bagi mereka, ini adalah husnul khatimah, akhir yang baik yang didambakan setiap muslim. Selain bantuan finansial untuk rehabilitasi, Kemenak juga memberikan dukungan stabilitas emosional kepada orang tua korban yang menunjukkan keikhlasan atas musibah tersebut. Tribun News. Skala tragedi dan dampaknya. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muaimin Iskandar, Cak Imin, mengungkapkan data terbaru terkait tragedi di Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo yang menelan korban jiwa puluhan santri. Tragedi musibah bencana alam tidak pernah sebesar ini jumlahnya. Dengan jumlah korban yang begitu besar, 67 siswa santri meninggal dunia. Lebih dari 5 orang mengalami cacat fisik seumur hidup, ujar Cak Imin di kantornya Selasa 14 Oktober 2025. Tribun News. Ia menyebut peristiwa itu sebagai musibah terbesar dalam sejarah pesantren Indonesia. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Belum pernah ada kejadian ambruknya bangunan pesantren yang memakan korban jiwa sebanyak ini dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk mengambil langkah cepat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tentu inilah yang kemudian membuat komitmen beliau secara pribadi dan sebagai kepala negara memerintahkan kepada kita semua jajaran pemerintahan untuk mendorong agar peristiwa serupa yang mengharu-birukan kita semua tidak terjadi lagi, ujar Cak Imin. Tribun News. Komitmen pemerintah, standar bangunan pesantren. Menak harap peristiwa bangunan ambruk di Pesantren Al-Hozini Sidoarjo ini bisa menjadi bahan pelajaran agar tidak terulang. Untuk itu, Kemenak akan berupaya mengambil langkah untuk meminimalisir potensi terjadinya kembali kejadian serupa. Karena itu, kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah
Dan apapun juga, sebaiknya kita mengindahkan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pembangunan, ujar Nasaruddin, Tribun News. Sebagai langkah antisipasi, Menak akan segera menggelar pertemuan dengan para pihak terkait, khususnya dengan para ahli di bidang pembangunan. Tujuannya, merumuskan kebijakan yang bisa dijadikan panduan bersama bagi lembaga pendidikan agama dan keagamaan saat akan membangun gedung atau lainnya. Tribun News. Ini adalah langkah yang sangat penting. Selama ini, banyak pesantren yang dibangun secara swadaya tanpa mengikuti standar bangunan yang aman. Kedepan akan ada regulasi khusus yang memastikan setiap bangunan pesantren memenuhi standar keselamatan yang ketat. Kontroversi APBN dan sikap alumni. Setelah tragedi, muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al-Huzini menggunakan APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kesiapan anggaran negara untuk membangun ulang pondok pesantren Al-Huzini. Kalau menteri mengajukan bisa dijalankan dengan cepat, tapi detail akhirnya saya nggak tahu seperti apa. Belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada. Tribun Jakarta. Namun, respons dari pihak alumni Ponpes cukup mengejutkan. Ketua alumni Ponpes Al-Huzini Zainal menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta bantuan APBN untuk pembangunan. Rumor-rumor itu selalu ada, tapi kami tegaskan tidak ada permintaan seperti itu. Kami sebagai alumni siap mencari dana untuk membangun pondok pesantren Al-Huzini. Detik.com. Menurutnya, jika pemerintah merasa perlu hadir dalam proses pembangunan kembali Ponpes Al-Huzini, pihaknya akan menyambut baik sepanjang kehadiran tersebut dalam bentuk pendampingan teknis sesuai standar nasional. Kalaupun misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini, sangat kami terima. Misalnya dalam memberikan site plan, rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional, tentu sangat kami harapkan. Zainal menambahkan, para alumni siap menggalang dana secara mandiri demi membangun kembali pesantren tersebut. Ia menyebut, jaringan alumni Ponpes Al-Huzini tersebar di berbagai daerah, bahkan luar negeri, dan siap digerakkan untuk berdonasi. Jaringan kami cukup luas. Alumni-alumni kita tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Insya Allah, kami mampu menggerakkan para alumni untuk berdonasi dalam rangka membangun pesantren kita. Detik.com. Sikap ini mencerminkan kemandirian dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh pesantren. Mereka lebih memilih untuk bangkit dengan kekuatan sendiri, meskipun tidak menolak bantuan teknis dari pemerintah.